Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perikop pembacaan firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan kita semua, atau menjadi pesan bagi kita semua, bahwa menyalahgunakan atau penyalahgunaan kekayaan dalam hidup membuat kita semakin jauh dari Allah. Selamat berjumpa saudara-saudaraku, Shalom. Saat ini tanggal 25 September 2022, saya ingin menyampaikan lagi khotbah salah seorang pendeta yang melayani di Jemaat Baitani Sekarsari pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Rai Suarko, yang menyampaikan khotbahnya dalam ibadah minggu. Untuk itu saya mohon jangan dengarkan firman Tuhan lewat Bapak Pendeta Rai Suarko ini. Selamat mendengarkan. Lukas 16 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-21. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun
oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Hari Minggu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pergaulan kita sehari-hari atau dalam percakapan sering kita mendengar kata kepedulian. Misalnya peduli terhadap sesama yang ditimpa bencana alam, kebakaran atau banjir, peduli terhadap sesama yang sakit atau yang berduka, bersemiawan di tengah keluarga. Atau saat ini dalam berduka, untuk kita semua turut merasakan duka cita, peduli. Nah, apa itu kepedulian? Kepedulian adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Dan kepedulian ini tentu ada hubungannya dengan kegiatan sosial. Ada begitu banyak anak yang terlantar, yatim piatu. Ada banyak mereka yang hidup terisolir, jauh dari keramaian, jalan setapak. Walaupun Indonesia sudah 77 tahun merdeka, tapi sebagian masih ada yang belum dapat aliran listrik, PLN, dan juga jalan untuk dilintas kendaraan. Seperti saya dulu pernah mulai dari pedalaman di wilayah Rambi namanya, perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Perjalanan jauh, kalau dari Padang ke Rambi jalan kaki 40 kilo, dari Masaman 80 kilo. Itulah daerah desa yang terisolir. Dan juga banyak yang hidup terbelakang secara ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri kesenjangan yang terjadi antara yang miskin dan yang kaya semakin melebar. Karena itu sangat diperlukan kepedulian dari berbagai pihak yang memiliki kepekaan hati. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berkata-kata tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dua kondisi yang berlawanan, kaya dan miskin, sorga dan neraka, kasih sayang dan ketidakpedulian. Si kaya setiap hari bersukaria dengan kemewahannya, dengan pakaian cupah umum dan kain halus, sedangkan Lazarus terpaksa menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Lazarus tidak mampu membeli perban untuk membaut luka-lukanya atau borok-boroknya, sehingga borok-borok itu dijilati anjing-anjing. Si kaya mempunyai rumah, sedangkan Lazarus terbaring
di dekat pintu rumah si kaya. Jelas bagaimana kehidupan si kaya semasa hidup. Ia tidak peduli terhadap sesama sehingga berdampak kematian. Dalam kisah ini diungkapkan bahwa Lazarus mati, begitu juga si kaya mati. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin pasti berakhir hidupnya dengan kematian. Lazarus yang miskin itu ketika dia mati dijemput, dibawa langsung oleh malaikat Allah, duduk di pangkuan Bapa Abraham, Bapa orang beriman. Ini menunjukkan bahwa Lazarus penuh iman pada masa hidupnya. Sekalipun miskin dan menderita kelaparan, ia tidak pernah mengeluh, tetapi imannya hanya kepada Tuhan. Artinya dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan si orang kaya dikabarkan menderita selama di alam maut. Orang kaya itu melihat Lazarus dan mohon kepada Abraham agar mengasihaninya, sebab ia sangat kesakitan dalam nyala api neraka, dan meminta Lazarus agar mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidah si orang kaya. Ia dihukum dan menderita bukan karena kaya, tetapi karena mempergunakan kekayaannya secara tidak benar. Sewaktu hidup di dunia, ia telah salah menggunakan kekayaannya hanya untuk kesenangannya sendiri, hanya untuk kemewahannya dan kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan yang miskin. Perbuatannya di dunia tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menghukumnya. Si kaya juga meminta agar rumah ayahnya didatangi untuk memperingati saudara-saudaranya agar tidak mengalami penderitaan yang sama yang dialaminya. Itu artinya supaya saudara-saudaranya bertobat dan saudara-saudaranya beroleh keselamatan. Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop pembacaan firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan kita semua, atau menjadi pesan bagi kita semua, bahwa menyalahgunakan atau penyalahgunaan kekayaan dalam hidup membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita peroleh hanyalah anugerah dari Allah. Jadi kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang tak ada salahnya menjadi kaya, asal tidak menjadi tamak atau serakah dan menjadikannya sebagai sandaran hidup. Bukan lagi Tuhan Yesus sebagai sandaran hidup. Lalu pertanyaan bagi kita,
Apakah kita begitu terpaut pada kekayaan? Dan apakah kekayaan itu dipakai untuk menyatakan kasih bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan? Jangan kekayaan menjadi berhala atau mamon sehingga menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan senantiasa berpihak kepada mereka yang tertindas dan melawan si penindas. Tuhan tidak suka kepada mereka yang tidak berbelas kasih pada sesama. Saya mendengar bahwa di jemaat ini ada program kepedulian kasih. Itu bagus dan memang harus demikian. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus memberitakan Injil. Bukan sesudah mati. Memberitakan kebenaran firman Tuhan adalah tugas kita semua melalui cara hidup kita masing-masing. Hidup yang benar. Agar orang lain bertobat. Itu harus kita lakukan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus haruslah berbagi dan peduli kepada yang lain yang belum mendengar kebenaran Injil, sehingga mereka bertobat dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui perikop firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa sikap peduli terhadap orang lain adalah penyakit. Sikap tidak peduli terhadap orang lain adalah penyakit yang menyakitkan banyak orang dewasa ini. Banyak orang yang individualistis atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, materialistis, hanya mementingkan kekayaannya. Itu sebagai hal yang utama bukan. Ini semua telah menggerogoti kehidupan manusia di dunia ini. Karena sudah merasa nyaman, rasa penuh kenikmatan dengan kekayaan yang melimpah, telah membuat hilangnya hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk menolong sesama. Dan ini dibutuhkan pertobatan. Dibutuhkan pertobatan dan kita harus hidup bersyukur atas pemberian Tuhan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Saudara-saudari dan teman yang dikasih Tuhan, marilah kita terus introspeksi diri dan memperbaharui hidup dalam pertolongan Roh Kudus. Jangan menunda-nunda berbuat baik bagi sesama. Baiklah kita menggunakan setiap kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan berkekurangan. Waktu kita terbatas, dan bila tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan, saat ada tiba kesempatan tiada lagi. Karena itu marilah kita aminkan firman Tuhan ini dengan melakukan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah membantu kami untuk menonton
video saya ini sambil mendengarkan firman Tuhan. Semoga iman kita dikuatkan selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan.